Halo pemirsa, seorang wanita perawat klinik kecantikan di Malang, Jawa Timur disiram bensin dan dibakar oleh pria tidak dikenal. Akibatnya korban mengalami luka bakar di wajah dan tubuh. Saya Syafinas Nasyar, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Pemirsa, di tengah pandemi, konser musik band Superglad digelar di Cibis Nine Park, Cilandak, Jakarta Selatan. Ratusan warga berdesakan, bahkan beberapa kedapatan tidak memakai masker. Polisi periksa 12 orang saksi. Ratusan warga memadati konser band Superglad yang digelar di Cibis Nine Park, Cilandak, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pemain band asik memainkan musik tanpa menggunakan masker. Para penonton pun berdesakan tidak menerapkan jaga jarak, bahkan sebagian terlihat tidak memakai masker. Viralnya video konser di media sosial, polisi langsung menyegel lokasi yang awalnya dijadikan sebagai bazar makanan UMKM. Tanpa izin dan untuk meramaikan pengunjung, salah satu peserta bazar menggelar konser musik. Maksud awal kegiatan adalah bazar UMKM selama bulan Ramadan. Namun kemudian karena dirasa sepi, kemudian salah satu pengelola membuat ide untuk meramaikan kegiatan, dan ternyata kegiatan itu menimbulkan kerumunan. Memeriksa beberapa saksi yang lain untuk menentukan statusnya ke tingkat penyidikan hingga ke menentukan siapa yang bertanggung jawab. Polisi masih memeriksa keterangan 12 orang saksi. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil yang terparkir di depan SPBU tiba-tiba terbakar hingga membuat warga panik. Saat kejadian, pemilik mobil sedang sholat subuh di musola dekat SPBU. Diduga penyebabnya akibat korsleting di mobil mesin. Mobil minibus ini terbakar saat terparkir di Jalan Poros Mamuju Tengah, Manteng, Sulawesi Barat. Kebakaran ini sempat membuat warga panik karena terjadi di depan SPBU di Poloahu, Kecamatan Butong Budong. Kebakaran berawal saat pemilik memarkirkan mobilnya di pinggir jalan di depan SPBU untuk sholat subuh. Api tiba-tiba muncul dari bagian mesin dan langsung membakar ke seluruh badan mobil. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik dari bagian mesin bawah mobil. Petugas yang cepat datang langsung berupaya memadamkan api dan berhasil menjinakkannya 1 jam kemudian. Mobil diparkir, kemudian saya pergi untuk makan sahur, anak saya kasih maju kenaikan barang. Nah, tiba-tiba dia starter langsung ada petikan api. Nah, sekaligus dia kasih muntuk untuk dikeluarkan di pinggir jalan. Kejadian ini sempat menutup arus lalu lintas di lokasi kejadian. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Muhammad Aksan Maulana melaporkan. Pemirsa, diduga karena supir mengantuk, mobil angkutan umum berpenumpang 10 orang terjun ke sungai sedalam 5 meter. Seluruh penumpang yang sebagian besar anak-anak sempat terjebak di dalam mobil. 3 orang hilang terseret arus sungai. 1 diantaranya remaja 12 tahun ditemukan tewas. Warga berupaya mengevakuasi sebuah mobil yang terjun ke sungai sedalam 5 meter di ruas jalan penghubung Mamasa, Kecamatan Masewa, Sulawesi Barat. Ironis, saat kecelakaan mobil angkutan umum antar kabupaten ini ditumpangi 10 orang, 5 diantaranya anak di bawah umur. Kecelakaan yang terjadi saat arus sungai deras usai diguyur hujan membuat 3 orang penumpang hilang terseret arus sungai. Seorang remaja 12 tahun penumpang mobil yang sempat hilang ditemukan dalam kondisi tewas. Setelah itu pasien yang hanyut anaknya 2 itu dia sempat pegang, tapi karena arus deras dalam juga, ya anaknya lepas, ya ibunya sempat jatuh di bawah.
Anaknya lepas ya? Anaknya lepas di bawah situ tadi. Diduga kecelakaan terjadi karena sopir mobil mengantuk saat melakukan perjalanan jauh dari Kecamatan Mambi. Dari masyarakat disebabkan karena ngantuk. Ya karena berangkat mobil dari Mambi sekitar pukul 01.30. Tiba di sini sekitar 06 karena dia lagi jemput penumpang. Sopir mobil dan 6 penumpang yang luka-luka dirawat di puskesmas tempat. Sementara itu, petugas gabungan TNI Polri dan BPBD berupaya menyusuri arus sungai untuk mencari korban yang hilang. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Buzair Zainal iNews melaporkan. Pemirsa, seluruh penumpang histeris saat bus Transmetro Delise yang sedang melaju tiba-tiba dilempari batu oleh orang tak dikenal. Aksi pelemparan batu yang membuat kaca bus pecah terekam CCTV. Bus Transmetro Deli ini sedang melaju di Jalan KL Yosudarso, Medan, Sumatera Utara, tiba-tiba dilempar batu oleh orang tak dikenal. Sontak seluruh penumpang didominasi wanita berteriak panik berlari ke arah belakang bus. Pecahan kaca juga nyaris mengenai pengemudi. Sopir bus langsung menghentikan laju bus dan para penumpang turun meski belum di tempat perhentian. Salah satu penumpang mengenali pelempar batu diduga seorang pria yang langsung kabur ke arah gang kecil pemukiman warga. Penumpang itu ada mengenali warga yang melempar bus kita. Kasus pelemparan bus sudah 2 kali terjadi setelah pada Maret lalu bus ditembak dengan senapan angin oleh orang tak dikenal. Warga berharap polisi segera membekuk pelaku dan mengetahui motifnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Pemirsa, seorang perawat cantik di Malang, Jawa Timur disiram bensin dan dibakar oleh pria tak dikenal. Pelaku tiba-tiba masuk klinik kecantikan tempat kerja korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka bakar di wajah dan tubuh. Eva Sofiana harus mengalami luka bakar di wajah dan tubuh setelah dibakar oleh orang tak dikenal saat sedang bertugas di klinik Bunga Husada Desa Arjowilangun, Kalipare, Malang, Jawa Timur. Korban bekerja sebagai perawat saat itu sedang beristirahat di ruangannya. Tiba-tiba seorang pria masuk ke klinik dan menyiram bensin ke tubuh wanita 33 tahun ini lalu menyulut dengan api. Api berhasil dipadamkan oleh teman korban yang langsung membawanya ke rumah sakit Wafa Husada. Loh kenapa kamu? Kenapa Pak? Nggak tahu Mas. Gitu. Nggak tahu, jadi loh kenapa? Ada yang bakar aku dikasih bensin disiram terus dicumut Mas. Loh siapa yang melakukan? Sudah lari. Aduh gimana sih ini? Pakai masker, pakai helm, pakai jaket, terus pakai motor Beat. Pakai motor Beat motor merah hitam atau gimana gitu loh anunya itu kemarin itu. Polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa 4 orang saksi serta mengantongi identitas terduga pelaku. Sudah ada sekitar 3-4 orang saksi yang kita periksa yang mengetahui pertama kali kejadian, kemudian juga beberapa orang terdekat dengan korban itu juga sudah dilakukan pemeriksaan. Sekarang nanti kalau sudah ada pasti akan saya ungkap saya press release gitu. Kondisi korban. Saya belum monitor kondisi terakhir, ya jelas kondisinya sadar, tapi muka, kemudian dada, tangan itu lukanya cukup besar, 60% kondisi luka bakarnya. Motif penyerangan masih dalam penyelidikan. Sementara korban yang alami luka bakar 60% kini dalam perawatan intensif. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani melaporkan. Pemirsa, kepergok saat mencuri sepeda motor, 2 pelaku di Serang, Banten menembakkan pistol saat dikejar warga. Aksi pelaku terekam CCTV. Dua pencuri ini berboncengan sepeda motor terekam CCTV saat memasuki perumahan Gria Asri Cempaka, Serang, Banten. Hanya beberapa menit, pelaku menggasak satu sepeda motor yang terparkir di depan rumah korban.
Mendengar alarm motor berbunyi, korban yang sedang memandikan anak langsung berteriak dan dibantu warga mengejar pelaku. Motornya diparkir di sini, Pak. Di depan rumah? Ibu lagi di mana? Lagi mandiin anaknya. Tahu ibu motornya dia ngambil gimana, Bu? Pas ngedengar suara motor saya bunyi, saya keluar, taunya dia langsung pergi, kabur. Saya lihat depan mata saya lihat, saya teriak. Naas, pelaku malah menembakkan senjata api ke udara, membuat warga resah dan menghentikan pengejaran. Sempat dikejar? Sempat dikejar, tapi pelaku sudah mengeluarkan senjata api ke atas. Ada tembakan? Tembakan ke atas. Berapa kali, Pak? 1 kali. Lalu selanjutnya, Pak? Itu berupa pistol mungkin. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku. Dari Serang, Banten, Mahesa melaporkan. Pemirsa, seorang wanita dan anaknya menjadi korban jambret saat sedang berjalan kaki di pinggir jalan. Aksi pelaku merampas tas korban berisi uang 2 juta rupiah terekam CCTV. Wanita ini sedang berjalan kaki sambil menggandeng anak perempuannya 5 tahun dari arah Pasaraya menuju Bandar Purus. Tiba-tiba dari arah belakang, satu pelaku naik sepeda motor langsung menarik paksa tas yang dipegang korban lalu kabur. Korban langsung berteriak minta tolong. Warga sempat mencoba mengejar pelaku, namun gagal. Akibatnya korban kehilangan handphone dan uang tunai 2 juta rupiah. Ibu tuh kan karena jalan kaki, terus kayak jambret itu lurus gitu, terus karena jambret gitu sambil jalan gitu, sambil minta pertolongan warga sekitar. Apa yang diambil? Tas itu kayaknya. Tas ya, dompet di sini. Dompet kayaknya. Pajang hilang jam-jam 6 itu udah mulai rawan banget sih di sekitar Banda Damar. Warga resah karena penjambretan sering terjadi di lokasi ini dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Aksi pengambilan paksa motor yang diduga menunggak kredit viral di media sosial. Wanita pengendara tetap nekat bertahan di atas motornya meski sejumlah pria diduga debt collector mengangkat paksa motor. Motor ini diangkat 3 orang pria yang diduga petugas penagih hutang atau debt collector. Sang wanita memilih bertahan di atas motornya setelah dihentikan di kawasan Jalan Jenggolo Sidoarjo dengan alasan pemilik motor menunggak angsuran. Menurut pengendara motor, kendaraan yang digunakannya adalah milik pamannya. Kasus pengambilan paksa motor ini telah dilaporkan ke Mapolres Sidoarjo. Dia maksa ngajak ke sini, tapi saya nggak mau. Saya ngomong, saya tunggu di sini aja mas, lek sampean mau ngambil surat. Dia maksa ngajak ke sini, nggak bisa mbak, sampean harus ikut, cuma sebentar aja. Takutnya sewaya-waya ada yang nyegat lagi, sampean tinggal nunjukkan ini. Takutnya motornya diambil, cuma ngomong itu toh. Aksi pengambilan paksa motor yang dilakukan debt collector ini bisa dikategorikan sebagai tindak kejahatan perampasan. Penyitaan kendaraan yang menunggak angsuran tidak boleh dilakukan langsung oleh kreditur atau debt collector, namun harus menunggu keputusan pengadilan. Sampai saat ini pihak lembaga pembiayaan belum mau memberikan tanggapannya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta melaporkan. Wanita pengirim sate sianida ternyata hendak meracuni Aibtu Tommy. Selaku anggota Polresta Yogyakarta, suami siri pelaku. Pelaku kesal, sang suami menikahi wanita lain. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di Serkap.